Halo, sekarang kita akan mencampur pupuk. Pupuk kita pada saat ini adalah untuk pemupukan susulan kedua. Apa yang akan kita campurkan? Yang pertama adalah NPK. Ini nanti akan kita ambilkan sekitar 7 kilo, terus kemudian fosfatnya juga 7 kilo, dan untuk kaliumnya kita ambilkan dari ZK. Ini nanti kita berikan sedikit sekitar 3 kilo, dan juga untuk membuat tanaman lebih subur lagi kita masukkan ZA lagi ZK, ZA sama 3 jadi total ada 20 kilo, 7 kilo NPK 16, fosfat ada 7 kilo, ZA 3, ZK 3, total 20 untuk pemupukan susulan kedua bawang merah di musim kemarau. Kakak Bayu, untuk pemupukan susulan kedua ini ukuran fosfatnya agak diperbanyak dibanding yang lain, karena pada pemupukan susulan kedua ini diharapkan nanti tanaman itu bisa popornya besar-besar. Itulah kenapa fungsi fosfatnya kita tambah, karena salah satu fungsi dari fosfat ini adalah untuk memperbesar popor, sehingga kalaupun itu besar nanti akan berpotensi membuat umbinya makin besar. Jadi untuk takaran di pemupukan kedua ini fosfatnya yang terbanyak, yang kedua nitrogen, dan yang ketiga kalium. Namun untuk dalam situasi kasus tertentu bisa saja kita tambahi salah satu, semisal nitrogennya bisa kita tambah ketika tanaman kurang terlalu subur, itu bisa kita tambah. Jadi ini tanaman saya ini bisa dikatakan, kalau saya pikir kurang subur ya memang. Jadi untuk ZA itu saya kasih lagi untuk memacu pertumbuhan, karena itu juga penting. Karena apa, di musim kemarau seperti ini tanaman subur itu tidak terlalu malah bagus, tidak masalah. Tapi kalau musim penghujan mungkin beda lagi ceritanya. ZA ini nanti ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan di peralihan fase ini ya, sehingga kalaupun tanaman itu subur, popornya besar, otomatis nanti memungkinkan pembesaran umbinya berjalan dengan lancar. Namun kalaupun tanaman terlalu subur, itu juga harus bisa kita kendalikan. Nanti akan kita lihat seperti apa pertumbuhannya. Kalaupun sekiranya terlalu subur, harus kita hentikan dengan beberapa cara ataupun metode yang bisa kita aplikasikan nanti ya. Dan untuk ZK ini adalah pupuk kalium sulfat. Kalau kalium sulfat ini sudah kita masukkan karena apa, di fase peralihan ini tanaman juga akan membutuhkan kalium, karena mulai masuk fase generatif, di mana itu merupakan salah satu pintu gerbang pertama untuk proses pembentukan umbi. Oleh karena itu kalium itu akan sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman walaupun dosisnya mungkin belum terlalu dominan. Nah, nanti pada pemupukan susulan ketiga, karena itu sudah fokus pengumbian, makanya kalium nanti yang terbanyak nantinya untuk dosis. Alhamdulillah Kak Bayu, ini sudah saya taburkan pupuknya di tanaman bawang merah. Saat ini usia tanaman adalah 23 hari setelah tanam. Untuk pemupukan susulan kedua itu biasanya bisa kita masukkan mulai dari 20 sampai 25 hari setelah tanam. Itu adalah standar waktu aplikasi dari pemupukan susulan kedua. Nah, namun itu juga tergantung dari jumlah berapa kali kita melakukan pemupukan. Kalaupun 3 kali, biasanya susulan kedua di usia-usia seperti ini. Nah, seperti ini kondisi tanaman kita pada usia 23 hari setelah tanam. Saya kira tanaman ini kurang subur
kalau saya menilai ya. Makanya seperti yang saya katakan di awal bahwa pupuk yang kita masukkan, kita juga masukkan zat A, yang mana zat A itu mengandung unsur nitrogen, yang mana itu fungsi utamanya adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman. Sekali lagi, kalau di masa kemarau seperti ini, tanaman subur itu tidak menjadi masalah, lebih baik karena nanti akan bisa maksimal dalam proses perkembangannya, dan nanti diharapkan dengan kondisi tanaman yang subur dan juga popor yang besar itu akan menghasilkan akhir, yaitu umbi yang maksimal juga. Kalau di musim penghujan ya beda lagi. Mungkin Kang Bayu bisa lihat di beberapa video saya di musim penghujan, cara dan tik perawatan dari tanaman bawang merah akan sangat beda sekali dengan di musim kemarau seperti hari ini. Setelah proses pemupukan ini, yang jelas harus segera kita lakukan pengocoran. Ini habis ini akan langsung kita kocor, dan untuk selanjutnya kita juga akan melakukan penyemprotan habis ini. Jadi dari adanya efek pemupukan, mungkin itu akan terjadi beberapa efek-efek negatif, itu nanti akan kita netralisir dengan adanya penyemprotan. Karena kalau di musim hujan itu mesti karena pertumbuhannya mesti banter habis dipupuk, makanya harus segera kita antisipasi adanya perubahan di tanaman akibat proses penyerapan pupuk itu. Nanti akan bisa diminimalisir dengan adanya penyemprotan tadi. Dan selain itu juga memang hari ini juga kita melakukan perawatan juga sekalian habis pupuk langsung kita lakukan penyiraman plus penyemprotan, sehingga tanaman bisa dipastikan tanaman bisa dalam kondisi sehat dan bisa menyerap nutrisi yang kita pupukkan dengan optimal. Nah, tanaman ini setelah kita pupuk terus kita siram, habis itu langsung kita lakukan penyemprotan. Pada penyemprotan ini setelah pemupukan ini kita lakukan penyemprotan. Nah, jadi dalam proses pemupukan itu ada 3 tahapan. Yang pertama pupuk itu tadi disiram, habis siram langsung terus kemudian semprot. Ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita mau melakukan pemupukan. Nah, untuk penyemprotannya sebenarnya untuk kali ini harusnya kita lakukan penyemprotan juga memakai insektisida, fungisida, dan juga mungkin nutrisi tambahan. Namun karena ini tadi tidak ke bawah yang namanya fungisidanya, jadi ini tidak saya semprot fungisida. Harusnya ini kita masukkan fungisida dari golongan triazol yang sudah kemarin sekali sudah saya masuk, yaitu apa? Yaitu fungisida tebuconazole dan trifloxystrobin yang ada di Nativo. Nah, tapi ini tidak saya bawa, kelupaan. Tidak apa-apa, bisa kita semprotkan besok-besok ya. Saya tak lihat deh, woi obatnya. Buat kita pada sore hari ini kita lakukan perolingan insektisida, yaitu kita pakai lagi Citropin Plus. Ini kita lakukan penyemprotan lagi dengan Citropin Plus ini untuk antisipasi serangan ulat dan grandong dengan dosis saya tambahi. Saya pakai dosis maksimal ini sekitar 35 ya kan, di sini 35, di 35 ataupun 40 mili itu yang saya masukkan 1 tangki 16 liter. Ini nanti ini adalah insektisida untuk perolingan dari insektisida yang ada di saya
Yang kemarin insektisidanya adalah emamectin benzoat plus indoxacarb dan chlorfenapir, yaitu dari Rubicon dan Arjuna ya, Arjuna. Sekarang saya pakai Citrobin Plus seperti yang saya semprotkan di awal-awal tanaman ini masih kecil, tetapi dosisnya saya tambah, yaitu dosis 35 ml per 16 tangki. Terus kemudian saya masukkan lagi ini, kemarin sudah saya masukkan lagi, yaitu apa? Micromax. Micromax ini adalah nutrisi mikro. Nah, nutrisi mikro yang mudah terserap. Selain nutrisi mikro, Micromax ini juga berfungsi sebagai pendingin. Jadi perlu diperhatikan ataupun menjadi catatan penting, nutrisi mikro ini ya, ini sudah terbukti dan ada juga kawan saya yang pakai, tidak hanya saya ya, sudah banyak teman saya yang pakai Kakang Mbak Yu. Jadi Micromax ini mampu untuk mendinginkan insektisida ataupun ya pestisida ya, fungisida maupun insektisida. Itu kalau efeknya kadangkala kan menyebabkan daun pucuk kuning, itu karena efek saking kerasnya ataupun saking panasnya dari pestisida yang kita masukkan ataupun dosis yang berlebihan itu. Nah, dengan pemakaian nutrisi mikro ini itu mampu untuk mendinginkan lah, bahasa enaknya gitu, mendinginkan, jadi tidak terlalu berefek panas ke tanaman. Alhasil apa? Tanaman kita menjadi tidak mudah terbakar. Selain dia menyuplai kebutuhan nutrisi ataupun juga vitamin tanaman, dia juga akan punya efek samping yang baik, yaitu apa? Mendinginkan pestisida, baik insektisida maupun fungisida. Itu untuk dosis ini bisa dipakai 1 sampai 2 tutup ya. Ini tutupnya 1 sampai 2 tutup. Milinane mbuh piro ndak ngitung aku, mungkin sekitar 1 tutup ini ya 25 mili mungkin. Itu ini petunjuknya, 2 mili per liter 1 tutup botol tangki. Ini seperti itu. Untuk aplikasinya bisa 1 minggu sekali ataupun ya setiap Kakang Mbak Yu semprot, itu bisa untuk pencegahan efek panasnya. Jadi ini penyemprotan kita pada sore hari ini pasca pemupukan ya. Nah, pasca pemupukan ini yang kita masukkan. Ciamik. Oke, itu dulu Kakang Mbak Yu video kita pada kesempatan kali ini, pemupukan bawang merah susulan kedua sekalian penyemprotan pasca pemupukannya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah kata semoga dimaafkan. Dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.